Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 55. Tidak layak. Gu Fanchen berlutut di tanah dengan bingung, sangat malu. Aku bahkan berlutut dan bersujud, tapi aku tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Bukankah ini tamparan di wajah? Kau menghalangi jalanku. Su Chen berbisik. Tidak, jika Tuan Su tidak setuju menerima saya sebagai muridnya, saya, Gu Fanchen, tidak akan bangun. Setelah mengatakan itu, Gu Fanchen bersujud 3 kali di tanah dan menghalangi jalan Su Chen, mencegahnya pergi. Ini. Melihat nada nakal Gu Fanchen, orang-orang di klinik medis tercengang. Bagaimanapun juga, Tuan Gu juga seorang dokter ajaib Tiongkok, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Namun meski begitu, semua orang bisa merasa lega. Pemuda bermarga Su di depan saya ini memiliki kemampuan memurnikan obat kurma, apalagi kota Linyang, bahkan jika kita melihat seluruh Tiongkok, atau bahkan dunia, kita mungkin tidak dapat menemukan orang lain seperti ini. Tuan Su, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wei Changtian bertanya ragu-ragu. Kubilang dia tidak pantas mendapatkannya. Dia hanya tidak pantas mendapatkannya. Jika dia berani menghalangi jalan lagi, kirim saja dia ke krematorium. Setelah mengatakan itu, Su Chen menyeberang dari Gu Fanchen dan keluar dari pusat medis bersama Wei Changtian. Setelah mengemudi, Wei Changtian berbisik. Tuan Su, tidak peduli apapun, Gu Fanchen memiliki koneksi yang sangat kuat di Anjing. Jika kita benar-benar menerimanya, itu akan baik untuk perkembangan kita di masa depan. Aku, Su Chen, masih membutuhkan koneksi. Pertanyaan retoris Su Chen membuat Wei Changtian terdiam. Dengan kekuatan Tuan Su, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya, dan tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan. Jadi tidak perlu koneksi. Tidak lama kemudian, keduanya tiba. Di bangsal perawatan tinggi di lantai atas rumah sakit. Ada banyak dokter berjas putih berdiri di sekeliling tempat tidur, memeriksa tubuh lelaki tua itu. Di sebelah lelaki tua itu, ada seorang lelaki parubaya, berusia sekitar 40 tahun, mengenakan pakaian kasual biasa, dengan sepasang mata emas, dan wajah muram tidak ada kemarahan. Temperamen harga diri. Tuan Su, dia adalah wali kota Su dari Linyang kami, Su Yuanzheng. Setelah masuk, Wei Changtian memperkenalkan dengan suara rendah. Su Chen mengangguk sebagai jawaban. Melihat Wei Changtian datang, Su Yuanzheng berbisik. Changtian ada di sini. Mengesampingkan ginseng berumur 1000 tahun yang dibawanya, Wei Changtian mengangguk sambil tersenyum, lalu bertanya dengan suara rendah. Saudaraku, bagaimana penyakit orang tua itu? Su Yuanzheng menghela nafas dan berkata dengan pikiran lesu. Dokter baru saja mengatakan bahwa hidupku dalam bahaya kapan saja, jadi aku harus siap secara mental. Saudaraku, jangan sedih dulu. Saya menemukan dokter ajaib untuk Anda hari ini, khusus di sini untuk merawat Tuan Su. Karena dia telah melihat keterampilan ajaib Su Chen, Wei Changtian sangat percaya diri ketika dia berbicara. Selama masih ada nafas, kemampuan Master Su bisa menyelamatkan manusia. Apa? Dokter ajaib. Mendengar ini, Su Yuanzheng tampak senang. Ayah dalam kondisi kritis, dan metode konvensional tidak lagi berhasil. Mencoba metode pengobatan lain juga merupakan pilihan yang baik. Changtian, bukankah kamu bilang kamu akan mencarikan dokter ajaib untukku? Kenapa dia tidak datang? Wei Changtian tersenyum dan memperkenalkan. Saudaraku, Tuan Su di sebelahku adalah dokter ajaib. Apa? Dia adalah dokter ajaib yang kamu temukan untukku. Kata Su Yuanzheng terkejut. Benar, ini Tuan Su. Wei Changtian menjawab dengan sangat serius. Wei Changtian, apakah kamu bercanda? Kamu menemukan seorang siswa sekolah menengah yang membodohiku. Kemarahan di wajah Su Yuanzheng tidak dapat ditahan. Nyawa ayahnya dipertaruhkan, dan dia benar-benar menemukan seorang anak laki-laki untuk membodohinya. Dia menjadi semakin melanggar hukum. Saudaraku, dengan statusmu, beraninya aku membodohimu. Kata Wei Changtian dengan wajah sedih. Su Yuanzheng juga mengetahui kebenaran ini. Bahkan jika dia diberi keberanian, dia tidak akan berani bercanda tentang hal semacam ini. Nak, izinkan saya bertanya, apakah Anda memiliki sertifikat kualifikasi medis? Su Yuanzheng bertanya dengan agresif. Tidak. Apakah ada nenek moyang atau orang tua Anda yang bekerja di industri medis? Tidak. Bagaimana dengan pengobatanmu yang berhasil? Ya, ya. Sebelum Su Chen dapat menjawab, Wei Changtian berbicara dari samping. Saudaraku, sejujurnya, tadi Tuan Su menyembuhkan seorang pasien yang kakinya terkena virus. Anda harus tahu bahwa ketika orang itu berada di rumah sakit ini, dokter mengatakan dia ingin diamputasi, tetapi di Tuan Su, hanya butuh setengah menit untuk menyembuhkannya. Anda sedang berbicara tentang pekerja migran.
Pembicaranya adalah seorang wanita, berusia sekitar 40 tahun, dengan gaya rambut bergelombang, namun dia juga mengenakan stoking hitam di balik jas putihnya. Saat dia berbicara, Su Chen melihat sekilas lencana di tubuhnya, yang bertuliskan Zhang Hongxia, Direktur Rumah Sakit Pertama Linyang. Ya, itu dia. Setelah mendengar kata-kata Wei Changtian, wajah Zhang Hongxia menunjukkan sedikit kemarahan dan berkata, "Jangan bicara omong kosong di sini. Saat pasien dibawa ke sini, ahli rumah sakit kita sudah berkonsultasi dengannya. Satu-satunya cara untuk mengamputasi kakinya adalah bagaimana Anda bisa menyembuhkannya dalam waktu setengah menit. Wali kota Su masih di sini, bagaimana dia bisa mendiskreditkan rumah sakit? Percaya atau tidak?" Wei Changtian juga tahu bahwa pria baik tidak boleh bertengkar dengan wanita, jadi dia mengabaikan Zhang Hongxia. Saat ini, Su Yuanzheng, yang berdiri di samping, berkata, "Wei Changtian, teman saya di Yanjing baru saja mencarikan saya dokter ajaib, dan dia akan segera datang, jadi Anda tidak diperlukan di sini. Turun dulu. Apakah kamu sudah menemukan dokter ajaib?" Wei Changtian berkata tanpa sadar. "Ya, dokter ajaib itu adalah Tuan Gu Fanchenggu yang terkenal di seluruh ibu kota." Mendengar nama Gu Fanchen, Wei Changtian hampir tertawa terbahak-bahak. Orang abadi tua itu, yang baru saja berlutut, ingin menjadi guru-guru Su. Apakah dia layak disebut dokter ajaib di depan guru Su? Bukankah ini sebuah lelucon? Namun, sebelum Wei Changtian dapat berbicara, Zhang Hongxia, yang berdiri di samping, berkata, "Wali kota Su benar-benar menemukan tuanku. Kamu bilang Tuan Gu adalah tuanmu." Su Yuanzheng sedikit terkejut dengan kata-kata Zhang Hongxia. Dia tidak menyangka ada hubungan seperti itu di antara mereka. "Ya, Tuan Gu adalah mentor saya ketika saya sedang belajar untuk gelar Pekde. Dan kami telah berhubungan selama bertahun-tahun. Jika penyakit Tuan Su diobati oleh Tuan saya, ada harapan besar untuk kesembuhan." Mendengar kata-kata Zhang Hongxia, suasana hati Su Yuanzheng sedang baik, dan kesuraman di wajahnya hilang. "Teman saya baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa Dokter Gu sedang dalam perjalanan. Saat itu, ayahnya akan terselamatkan." Bab 56. Saat dia bahagia, Su Yuanzheng melihat Wei Changtian di samping dan berkata dengan ekspresi tidak senang. "Wei Changtian, kamu juga mendengarnya, Dokter Ilahi Gu akan segera hadir, jadi kamu tidak diperlukan di sini. Untuk memberikan Dokter Ilahi Gu lingkungan perawatan yang tenang, jadi sebaiknya Anda pergi dulu." Setelah Su Yuanzheng selesai berbicara, Zhang Hongxia, yang berdiri di samping, menggema. "Bos Wei, demi Anda, saya tidak akan berdebat dengan orang ini karena memfitnah reputasi rumah sakit kita. Saya harap ini tidak akan terjadi lagi lain kali." Meskipun Zhang Hongxia adalah direktur rumah sakit, dia tidak berani berbicara dengan Wei Changtian seperti ini di waktu normal. Namun kini banyak ekspedisi yang mendukungnya, jadi tidak perlu takut padanya. "Jika saya tahu tentang orang seperti dia, saya tidak akan pernah datang ke sini. Itu hanya membuang-buang waktu." Setelah mengatakan itu, Su Chen berjalan langsung menuju pintu, sama sekali tidak memperhatikan Su Yuanzheng. Wei Changtian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Su Yuanzheng mungkin tidak pernah tahu betapa hebatnya orang yang dia sakiti. Bahkan orang hebat di Yanjing menghormati Tuan Su sebagai dewa, dan ekspedisinya bukanlah apa-apa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Chen, Wei Changtian tidak mengatakan apapun. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar bersamanya. Namun, begitu saya berjalan ke pintu, saya melihat pintu unit perawatan intensif dibuka, dan seorang lelaki tua berjanggut abu-abu dan sedikit bungkuk masuk dari luar. Gu Fanchen lah yang dipuji sebagai dokter ajaib oleh Su Yuanzheng. Begitu dia masuk, Gu Fanchen tercengang. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu Su Chen di sini. Namun, sebelum Gu Fanchen dapat berbicara, dia mendengar suara terkejut dari samping. "Guru, kamu di sini." Setelah mengatakan itu, Zhang Hongxia menyambutnya dengan gembira, seolah dia sedang bertemu dengan kekasih lamanya. Melihat Gu Fanchen datang, Su Yuanzheng juga pergi menyambutnya saat ini. "Dokter Gu, Pangeran Yanjing adalah teman saya. Terima kasih banyak telah datang untuk merawat ayah saya. Ini adalah kebaikan yang besar dan saya tidak bisa cukup berterima kasih." Mendengar perkataan Su Yuanzheng, Gu Fanchen menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. "Ternyata jika Anda menyebut saya dokter ajaib, maka saya masih bisa mengambil peran tersebut, tetapi sekarang, saya sudah tua, dan ada seseorang yang lebih kuat daripada aku. Aku bahkan tidak berani menyebut diriku dokter ajaib di sini." Mendengar ini, Zhang Hongxia tercengang. Di sini, selain guru Gu, dia memiliki kualifikasi tertinggi dan keterampilan medis terkuat. Apakah masternya menyombongkan diri bahwa keterampilan medisnya lebih baik daripada miliknya? Apakah Anda sudah benar-benar berhasil menyusulnya? Guru, Anda hanya bercanda.
Meskipun saya yang terbaik di antara semua siswa Anda dan memiliki pengalaman klinis bertahun-tahun, saya masih tertinggal jauh dibandingkan Anda. Zhang Hongxia berkata dengan sangat shock. Saat ini, hatinya sudah mekar dengan sukacita. Guru Gu juga terlalu mementingkan dirinya sendiri. Wali kota Su masih di sini, jadi dia memuji dirinya sendiri seperti ini. Apakah kamu bercanda? Kamu bahkan belum belajar apapun tentang aku, namun kamu berani berbicara begitu berani. Aku mengajarimu dengan sia-sia. Tampar wajahnya. Bang bang bang. Wajah Zhang Hongxia memerah dan dia berdiri di sana tertegun, sangat malu. Guru Gu, Anda baru saja mengatakan bahwa ada dokter ajaib di sini yang lebih kuat dari Anda, tetapi selain saya, tidak ada seorang pun di sini yang tahu lebih banyak tentang pengobatan. Zhang Hongxia membela diri dengan tegas. Kamu benar-benar anak nakal yang tidak bisa diajar, kata Gu Fanchen dengan sedikit marah. Setelah mengatakan itu, Gu Fanchen dengan hormat menghampiri Su Chen, membungkuk dan berkata, Dokter Su, saya tidak menyangka Anda ada di sini. Ini sudah ditakdirkan. Apa-apaan? Gu Fanchen sebenarnya menyebut orang ini dokter ajaib. Mendengar kata-kata Gu Fanchen, semua orang di bangsal perawatan intensif terkejut dan terkejut. Berapa umur anak ini sehingga dia meminta Gu Fanchen untuk memanggilnya dokter ajaib? Bagaimana ini mungkin? Gu, Tuan Gu, apakah ada kesalahpahaman di sini? Di antara kalian berdua, Su Yuanzheng tidak lagi tahu harus berkata apa. Pemandangan seperti itu sudah cukup mengejutkan mata orang. Hehe. Bisa melihat Su Chen di sini membuat Gu Fanchen merasa senang, jadi dia mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum. Anda mungkin tidak tahu bahwa di luar aula kekaisaran barusan, Tabib Sucisu membuat obat palem yang telah hilang selama ratusan tahun, dan hanya butuh 30 detik untuk menyembuhkan pasien yang memerlukan amputasi karena infeksi virus. Ini berada di luar jangkauanku. Mungkinkah gurunya berbicara tentang pekerja migran? Zhang Hongxia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Itu benar. Gu Fanchen mendengus dingin dan berkata, orang itu dibawa dari rumah sakit No. 1 Linyang Anda. Jika bukan karena dokter Ilahi Su, orang itu mungkin akan diamputasi anggota tubuhnya. Ini. Ketika Gu Fanchen mengatakan ini, Zhang Hongxia tampak semakin malu. Bahkan tamparan di wajah pun tidak akan terlalu keras. Saat ini, Zhang Hongxia memandang Su Chen dengan sangat kejam. Jika bukan karena dia tidak akan bisa mempermalukan dirinya sendiri di depan wali kota Su. Jika ini terus berlanjut, saya, dekan, tidak perlu melakukan apapun. Kini, bukan hanya Zhang Hongxia yang merasa malu. Su Yuanzheng juga merasa malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Jika saya tahu sebelumnya bahwa anak laki-laki itu sangat cakap, saya tidak akan mengatakan hal seperti itu. Namun jika Anda mengatakannya dengan lantang, Anda tidak dapat mengambil kembali air yang telah Anda tumpahkan. Terlebih lagi, untungnya, meskipun dia menyinggung pemuda bernama Su Chen, Tuan Gu masih ada di sana. Walaupun kemampuan medisnya tidak sebaik pemuda bernama Su Chen, dia tidak buruk sama sekali. Dia pasti bisa menyembuhkan penyakit orang tuanya. Melihat sikap semua orang terhadap Su Chen telah berubah, Wei Changtian bertanya dengan hati-hati. Tuan Su, ayo. Saya tidak ingin membuang waktu di sini, biarkan mereka bermain sendiri di sini, kata Su Chen dengan tenang. Oke. Wei Changtian tidak ragu-ragu dan langsung mengikuti Su Chen keluar. Didi. Tepat ketika Su Chen melangkah keluar dari pintu, dia mendengar suara dari peralatan medis. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat tahu bahwa detak jantung pasien telah kembali ke nol. Mati. Melihat pemandangan ini, Su Yuanzheng tercengang. Saya pikir saya bisa menyelamatkan nyawa ayah saya dengan memanggil Divine Dr. Gu. Tanpa diduga, hal seperti itu terjadi. Puan Gu, Anda adalah seorang dokter ajaib Tiongkok dengan keterampilan medis ajaib dalam menghidupkan kembali orang mati. Tolong selamatkan ayah saya. Wajah Gu Fanchen tampak sedikit tidak wajar, dan dia berkata, saya memang memiliki beberapa keterampilan medis, tetapi dalam hal menghidupkan kembali orang, itulah yang dibanggakan orang lain. Orang sudah mati, dan saya tidak dapat menyembuhkan mereka sama sekali. Semua. Setelah mendengar ini, Su Yuanzheng tertegun di tempat seolah-olah dia disambar petir, dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Wali kota Su, jika Anda benar-benar ingin menyelamatkan ayahmu, itu tidak sepenuhnya sia-sia. Metode apa yang bisa Anda ceritakan kepada saya, Tuan Gu? Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, saya bersedia mencobanya. Pergilah ke dokter Ilahi Su. Keterampilan medisnya luar biasa. Mungkin memang ada jalan. Bersambung.